Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang saya hormati, kita masuk pada sulbul mawdu', pada inti pembahasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang mengandung untayan nasihat dan ilmu yang sangat berharga dan sangat indah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau rangkai, biasanya setiap bab diawali dengan ayat-ayat, kemudian baru membawakan hadis-hadis yang berkait dengannya. Bab pertama adalah babul ikhlas wa ihbarun niyyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan, ucapan ataupun berbagai macam ibadah-ibadah. Al-barizah wal khafiyah, apakah ibadah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena ada ibadah yang sifatnya zahir, tampak seperti salat. Ada pula ibadah yang kadang tidak terlihat apakah dia sedang melakukannya atau dia tidak melakukannya. Seperti seorang yang berpuasa. Kalau puasa itu ada puasa sunnah, kita nggak tahu kalau dia berpuasa atau tidak berpuasa. Tidak terlihat. Atau yang lebih tersembunyi lagi adalah perkara batin. Perkara yang berkait dengan kecintaan dan kebencian. Mengapa kita cinta pada si fulan dan mengapa kita benci kepada yang lainnya? Apa dasarnya? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibadah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada para ulama, para masyayikh, para imam-imam ahlu sunnah, itu juga ibadah. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang batinah, ibadah yang sifatnya batin. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali judulnya dengan kalimat Babul Ikhlas wa Ihbarun Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwal Al-Barizah wal Khafiyah. Yang kalau diterjemahkan maknanya bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, perbuatan, ucapan dan keadaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Beliau bawakan di awal babnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. "Wa ma umiru illa liya'budu Allah." Tidaklah mereka diperintah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bagi Allah lah agama ini seluruhnya. Hunafa'a, hunafa maknanya cenderung kepada Allah dan menjauh dari selainnya. Artinya ma'ilina an jami'il adyan ila dinil Islam, cenderung kepada Islam dan menjauh dari agama-agama lain. Maka Allah katakan selanjutnya dengan kalimat wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Karena inti agama yang lurus adalah tiga perkara ini. Pertama, ya'budullaha mukhlishina lahud-din, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, ini adalah agama yang lurus. Kemudian dibawakan ayat kedua dalam bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kata Allah dalam ayat ini, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian.
Ini berkait dengan ibadah kurban, sembelihan-sembelihan untuk haji. Apakah di hari raya Idul Adha atau dalam haji, ketika mereka menyembelih hewan kurbannya. Maka barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, tetapi ketakwaan kalian, yaitu ketakwaan yang ada dalam hati-hati kalian, yakni keikhlasan kalian. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini juga keikhlasan. Yang ketiga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan, jika kalian sembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, ataupun kalian buka, kalian keluarkan, tetap Allah mengetahui. Artinya apakah kau sembunyikan atau engkau tampakkan, semuanya Allah tahu. Maka hendaklah luruskan niat, hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di mulut dan apa yang ada dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau ternyata di mulutnya saya sungguh ikhlas, tapi hatinya saya ingin agar dipuji oleh si fulan, saya ingin mendapatkan keuntungan ini, Allah Maha tahu. Apa yang diikrarkan oleh mulut kalian, Allah tahu, dan apa yang disembunyikan dalam hati kalian, Allah tahu. Maka ketika berbeda apa yang di mulut kalian dengan apa yang ada dalam dada kalian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kalian berdusta. Saya ikhlas, ternyata hatinya mengatakan aku ingin keuntungan ini, aku ingin pujian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan 3 ayat ini, maka Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan membawakan hadis-hadis. Yang pertama hadis yang masyhur, yang semua kita kenal, yaitu tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Beliau bawakan dengan sanadnya, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi maksudnya dari turunan Quraisy, sedangkan Al-Adawi adalah dari suku Bani Adi. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya atau hanya saja yang namanya amalan tergantung niat-niatnya. In hasan fa hasan. Kalau baik maka baik, tapi kalau niatnya jelek jadi jelek. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan nilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuha, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hijrahnya karena wanita atau karena harta. Ikhwani fillah azakumullah, hadis yang muttafaq alaih ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat.
bahwa niat itu menentukan nilai sebuah amalan saleh. Amalan dikatakan saleh memiliki dua syarat. Syarat pertama, keikhlasan. Syarat kedua, kecocokan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, maka amalan itu dikatakan saleh. Amalan yang baik, amalan yang Masya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keikhlasan, bahwa niatnya dia mengerjakan amalan itu untuk Allah, karena Allah. Kalau sudah diniatkan untuk Allah karena Allah, maka syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah dia mengerjakannya sesuai dengan apa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah? Kalau sesuai dengan kitab dan sunnah, berarti syarat kedua terpenuhi. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang simpel tetapi bermakna luas, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang saya hormati, bahwa niat dibahas dalam dua bab atau dalam dua bidang ilmu. Dibahas di dalam tauhid, aqidah, dan dibahas pula dalam fiqih. Mengapa demikian? Dibahas di dalam aqidah, di dalam tauhid, dalam pelajaran atau dalam bidang ilmu aqidah, karena yang namanya niat itu, barakallahu fikum, urusannya adalah dengan apakah dia beribadah kepada Allah atau beribadah pada yang lain. Sehingga itu berkait dengan tauhid, la ilaha illallah. Kamu beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Maka salatmu harus karena Allah, puasamu harus karena Allah, sedekahmu harus karena Allah. Ini akidah. Tetapi ternyata di dalam bidang fikih dibahas pula niat. Mengapa demikian? Karena seseorang ada yang mengerjakan hal yang sama tetapi berbeda niatnya. Membedakan yang satu dengan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Seperti ketika engkau berpuasa, akan ada pertanyaan, niatmu puasa apa? Oh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau engkau meniatkan untuk mengqadha puasa yang terlewat kemarin ketika sakit. Akan berbeda. Di mana perbedaannya? Puasanya sama persis. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kita jawab perbedaannya pada niat. Dibahas di mana? Dibahas dalam kitab fikih. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Atau untuk membedakan satu ibadah dengan adat kebiasaan. Misalnya kamu pagi-pagi biasa mandi. Karena daerah kamu sangat panas. Sehingga bangun subuh pengennya menyegarkan diri, mandi. Maka kita akan tanya, kamu mandi apa? Ya karena ingin segar saja. Maka itu adalah ada kebiasaan. Tetapi ketika kamu junub di malam hari, pagi harinya kamu mandi, maka harus ada perbedaan. Tetapi kan perbuatannya sama, membasahi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Perbuatannya sama persis, membasahi tubuhnya seluruhnya, dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, Masya Allah, itu memang syarat sahnya mandi. Tetapi yang berbeda adalah niat. Kamu harus niatkan kalau itu untuk mandi janabat. Sehingga, kalau ada seorang yang junub di malam hari, kemudian pagi seperti biasa dia mandi, lupa kalau dia junub, maka belum sah untuk mandi junub. Kamu tadi sudah mandi, mandi apa? Ya biasa saya tiap pagi mandi. Kamu katanya tadi malam junub. Astagfirullah. Harus mandi lagi. Mengapa? Karena tanpa niat. Maka akan dikatakan mandi janabah tadi sah kalau kamu niatkan untuk janabah. Barakallahu fikum. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang seperti ini semua dibahas dalam fiqih. Tetapi kalau ditujukan untuk siapa, maka ini dibahas dalam tauhid. La ilaha illallah. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah kita tujukan ibadah seluruhnya untuk Allah. Dan kemudian jangan ditujukan pada yang selainnya, karena akan menjadi kesyirikan. Karena siapa yang beribadah pada Allah, maka dia bertauhid. Siapa yang beribadah pada selain Allah, berarti dia mengotori ibadahnya dengan kesyirikan. Nasallahu ta'ala a'lam. Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallahu Ustaz atas nasihat dan juga ilmu yang diberikan. Dan kaum muslimin, kita sekarang ke acara tanya jawab. Seperti biasanya 20 menit pertama adalah kita akan mendapatkan tausiah ataupun ilmu dari beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, yakni kita akan mendengarkan pertanyaan Anda dan kemudian akan dijawab oleh beliau insyaallah taala. Baik, yang pertama dari Al-Kaf ya, dari Al-Kaf pertanyaannya, bagaimanakah taubatnya orang yang tidak melakukan puasa Ramadan berkali-kali dan berturut-turut tanpa adanya uzur dalam keadaan mengimani kewajiban menjalankan dan mengimani berdosa apabila tinggalkan? Bagaimana Ustaz? Siapa yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, maka dia mendapatkan dosa dan tidak bisa dibayar dengan puasa apapun selama apapun. Maka yang diharuskan adalah untuk beristighfar pada Allah, bertaubat kepadanya, dan silakan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena untuk membayarnya dikatakan walaupun dia berpuasa sepanjang umurnya tidak akan terbayar. Karena dia membatalkannya dengan sengaja, amdan. Barakallahu fikum. Kemudian baiklah, kita lanjutkan ke acara berikut, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, mau tanya bagaimanakah dulu kita punya hutang ratusan juta, sementara sekarang bangkrut, jatuh miskin, tidak bisa membayar lagi. Seandainya kita mati belum sempat membayar, apakah kita berdosa? Afwan Ustaz, tolong jawabannya. Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Nah, orang yang pailit, bangkrut adalah qadarullah. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari keinginan dia, bukan dari rencana dia. Sehingga perkara ini adalah perkara yang memaklumi orang tersebut ketika tidak bisa membayar. Sehingga di sana ada dua perkara yang perlu diketahui. Yang pertama, berarti dia harus membayar dengan apa yang dia punya dari barang-barangnya, dengan dijual atau digadaikan. Kalau tidak mampu pula, maka dia akan mewariskan pada anak cucunya hutang. Artinya nanti anak-anaknya yang kebetulan Allah takdirkan mampu, ya bukan kebetulan ya, ditakdirkan mampu oleh Allah SWT, maka dia harus membayar utang bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi orang yang memiliki piutang, Allah SWT menganjurkan pada mereka yang menghutangi, artinya memiliki piutang, kalau melihat orang yang berhutangnya sudah pailit dan tidak mampu, maka Allah SWT menganjurkan mereka untuk memakluminya dan mensedekahkannya. Artinya kalau dia biarkan sebagai sedekah untuknya, maka itu lebih baik buat dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, terkait dengan niat Ustaz, apakah ketika kita ini melaksanakan puasa Ramadan cukup dengan satu niat di hari pertama saja, ataukah setiap hari kita mesti meniatkan Ustaz? Karena kadang-kadang kita cukup satu hari saja, nanti untuk sebulan, atau setiap malam Ustaz untuk kita berniat berpuasa Ramadan. Tabiatun niyah di dalam puasa Ramadan harus setiap malam. Ya. Walaupun tidak harus diikrarkan di lidah, tetapi setiap malam kita punya niat untuk puasa esok hari. Dan itu beberapa ulama dan fuqaha menganggapnya suatu keharusan, itu wajib. Bahwasanya seorang harus meniatkan di malam harinya, yang dijuluki dengan tabiatun niyah. Walaupun ketika kita makan sahur sudah cukup, berarti kita berniat besok akan puasa. Nah, dari bapaknya Akmal di Kangraksan, maaf kalau bayar zakat perdagangan, bayar zakatnya pas ke bulan 13 ataukah lebih, itu boleh tidak itu? Yang namanya zakat harta semuanya berkait dengan haul. Haul itu 12 bulan. Berarti pada bulan berikutnya yang ke-13 dia harus membayarkan
zakatnya. Walaupun kalau pada zakat perdagangan ada sedikit ikhtilaf, perbedaan para ulama, tetapi sebagian mereka menganggapnya seperti zakat mal, karena sama-sama harta. Maka sama dengan zakat emas, zakat perak, dan sejenisnya dari uang tunai. Maka di sana ada kewajiban untuk membayarkan zakat dengan dua syarat. Kalau sudah melebihi nisabnya, itu pertama. Yang kedua, kalau sudah melewati 1 haul. Sehingga kalau dia punya harta banyak, lebih dari 1 haul, lebih dari 1 nisab, artinya lebih dari 98 atau 96 gram emas, tetapi belum sampai 12 bulan, berkurang sampai di bawah nisab, maka dia tidak terkena zakat. Kemudian naik lagi, dihitung lagi dari bulan pertama, nggak digabungkan dengan yang kemarin. Sekarang dia sudah di atas nisab, catat, terus sampai 11 bulan berkurang lagi habis, maka itu juga tidak terkena zakat. Tetapi kalau terus di atas nisab sampai 12 bulan, sampai 1 haul, maka dia harus mengeluarkannya 2,5%. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan dari Abdul Goni di Raja Wali. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya, ada yang bicara kalau kita melakukan suatu amalan jelek seperti mencuri atau korupsi, tetapi yang penting niatnya baik untuk bersedekah atau ibadah haji. Bagaimana hukumnya dalam syariat? Iya, itu tidak ada dalam sunnah. Dalam sunnah Nabi nggak ada. Itu sunnahnya Robin Hood. Iya. Nggak ada yang demikian dalam Islam. Yang namanya amalan soleh harus diupayakan dengan amalan soleh pula. Ibadah yang baik harus diupayakan dengan cara-cara yang baik pula, dan harus dimodali dengan harta yang baik pula. Maka ketika engkau ingin haji, maka hendaklah engkau mencari atau mengumpulkan hartanya dari yang halal, dari yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak boleh dari hasil mencuri, hasil rampasan atau hasil merampok dan sebagainya, menipu, tidak boleh. Karena sesungguhnya kata beberapa ulama, engkau ingatkan dirimu bahwa ketika engkau berbuat baik dengan harta yang haram tadi, ingat bahwa engkau telah mendolimi orang lain dengan perbuatanmu, mencuri, merampok dan sebagainya. Maka kalau engkau ingin berbuat baik, ya jangan mencuri, itu sudah kebaikan. Kalau engkau ingin mendapatkan rahmat, rahmati mereka. Orang yang kau curi hartanya, yang kau tipu hartanya, jangan merampas, merampok, mencuri atau berbuat dosa, walaupun untuk tujuan baik. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, dari 081806 sekian. Pertanyaannya adalah, haruskah ikhlas itu diucapkan Ustaz? Seperti saya ikhlas atau saya ikhlas kok? Tidak harus. Tidak harus. Tetapi tidak dilarang untuk diucapkan karena beberapa sebab. Iya. Artinya jangan sampai dikira kalau diucapkan berarti riya, begitu. Belum tentu, karena riya dan tidak itu di dalam hati. Kembalinya pada niatnya. Ada seseorang ulama yang berdiri di mimbar dan menyatakan, aku telah memerdekakan budakku karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh semuanya tahu kalau beliau orang yang ikhlas, bukan orang yang riya. Mengapa? Kita mundur sedikit cerita sebab kenapa dia berbicara di mimbar. Beberapa budak-budak berkumpul atau sering datang ke beliau, ke ulama tersebut. Tolong sampaikan di khutbah Jumat tentang keutamaan memerdekakan budak, supaya kami ini jangan diperbudak terus. Iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Setiap Jumat ditunggu, tetap tidak berkhutbah masalah itu. Orang-orang yang menjadi budak ini heran-heran. Syekh, kapan engkau akan menyampaikan? Insyaallah akan saya sampaikan. Sampai pada saatnya beliau berkhutbah dengan semangat menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budaknya dengan dalil, dengan ayat, dengan seterusnya, sampai kemudian masyarakat pun semuanya memerdekakan budak-budak mereka. Maka gembiralah para budak-budak tadi dan berterima kasih, bersyukur pada Allah, dan kemudian berterima kasih kepada ulama tadi, mengatakan jazakumullahu khairan. Tetapi mereka bertanya, ya Syekh, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu?
Kata beliau, aku tidak berani berbicara sebelum aku melakukannya sendiri. Maka aku mengumpulkan uang untuk membeli budak dan aku merdekakan. Setelah aku mampu untuk merdekakan, maka baru aku berani bicara dan aku katakan dan aku memerdekakan budakku. Ini bukan merusak keikhlasan, tapi justru memberikan suri toladan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Masalah kaum muslimin, masalah ya, waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas atensi Anda semuanya atau pertanyaan Anda semuanya. Dan kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad bin Marsawid jazakumullah khairan atas kehadirannya Ustaz dan juga nasihat serta ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Atas segala perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhir kalam, kami Robi dan juga Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid undur diri dari ruangan Anda. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.